Hai, kembali lagi bersama saya, Miss Sinta. Pada video kali ini kita akan belajar masih tentang alat gerak modul 1, yaitu tentang sistem saraf yang mengendalikan tubuh, IPAS kelas 6 SD, pelajaran 2. Setelah kamu menonton video ini, kamu akan mengenal sistem saraf pusat, mengenal sistem saraf tepi, dan memahami bagaimana sistem saraf mengendalikan cara kerja tubuh kita. Sebelumnya, apa yang akan kamu lakukan jika tanganmu tidak sengaja menyentuh gelas yang panas? A. Teriak. B. Sedih. C. Kaget. D. Senang. Kamu tahu nggak bahwa di dalam tubuh kita terdapat sistem yang bekerja untuk mengatur rangka, sendi, otot yang kita pelajari sebelumnya, yaitu saraf. Sistem saraf ini adalah bagian dari tubuh kita yang bekerja untuk mengendalikan dan mengatur semua kegiatan yang dilakukan oleh tubuh kita. Mari kita melihat. Sistem saraf dibagi dua. Yang pertama sistem saraf pusat, yang kedua sistem saraf tepi. Kita akan belajar satu persatu. Yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Fungsinya untuk mengendalikan sebagian besar kegiatan yang tubuh kita lakukan. Perhatikan pada gambar ini yang berwarna pink, itu adalah otak dan sumsum tulang belakang. Yang pertama kita melihat otak. Bagian utama dari sistem saraf pusat itu adalah otak kita. Jadi segala sesuatu itu diatur dan diketahui oleh otak kita. Hal yang kita lakukan, yang kita pikirkan atau tindakan yang kita perbuat itu dikonsep di dalam otak kita. Kemudian otak ini juga berfungsi untuk mengatur pikiran, mengatur perasaan kita, dan mengatur gerakan kita. Yang kedua adalah sumsum tulang belakang. Nih gambarnya. Sumsum tulang belakang ini adalah saluran utama yang menghubungkan otak dengan seluruh tubuh manusia. Fungsinya untuk mengirimkan pesan dari otak ke tubuh, dan begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini terdiri dari saraf-saraf yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan bagian tubuh lainnya. Ya, fungsinya untuk membantu otak dalam mengendalikan otot dan organ-organ lainnya. Yang pertama disebut dengan saraf somatik, berfungsi untuk mengendalikan gerakan yang kita sadari, seperti kita menggerakkan tangan kita, atau menggerakkan kaki, atau menggerakkan pinggang, dan lain sebagainya. Kemudian ada disebut dengan sistem otonom. Saraf otonom ini adalah mengendalikan fungsi tubuh yang terjadi secara otomatis. Apa itu contohnya? Ya, detak jantung kita, pencernaan, dan saraf otonom ini juga dibagi menjadi dua. Ada yang namanya saraf simpatik dan juga saraf parasimpatik. Mari kita lihat. Saraf simpatik itu adalah saraf yang berfungsi untuk mengatur tubuh kita saat kita merasa takut dan kita merasa stres. Nah, saraf simpatik ini juga terkadang membuat jantung kita berdebar lebih cepat. Kemudian saraf parasimpatik ini adalah mengatur tubuh kita saat kita sedang beristirahat, dan fungsinya ya membantu kita merasa tenang, merasa rileks, dan merasa nyaman. Selanjutnya adalah bagaimana sistem saraf ini bekerja di dalam tubuh kita. Yang pertama, sistem saraf mengirim pesan melalui surat kilat dari otak. Kemudian pesan ini dikirim melalui neuron dari otak dan sumsum tulang belakang, disalurkan ke seluruh tubuh kita. Nah,
Bagaimana cara sistem saraf ini bekerja? Yaitu sistem saraf bekerja seperti jaringan mengirim pesan yang sangat cepat. Kemudian pesan-pesan ini dikirim melalui sel-sel khusus yang disebut dengan neuron. Lalu neuron ini membawa pesan dari otak ke sumsum tulang belakang, ke seluruh tubuh, dan kembali lagi ke otak. Nah, misalnya ketika kamu menyentuh benda panas, pesan dikirim dengan sangat cepat ke otak untuk memberitahu bahwa benda itu panas. Lalu otak mengirim pesan kembali ke tanganmu untuk menariknya dari benda panas itu. Jadi, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi harus selalu bekerja sama untuk mengendalikan tubuh kita. Dengan demikian, kita bisa melakukan aktivitas dengan baik dan sebagaimana mestinya. Nah, dengan memahami sistem saraf ini, kalian bisa lebih mengerti bagaimana tubuh kita berfungsi dan melakukan kegiatan setiap hari. Di sini ada diskusi kelompok. Yang pertama, apa perbedaan utama antara sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi? Yang kedua, bagaimana otak dan sumsum tulang belakang bekerja sama? Yang ketiga, bisakah kamu memberikan contoh situasi di mana sistem saraf simpatik bekerja? Oke, baik anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Bye-bye.